الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam juga kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak akan bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Hal ini sering sekali disampaikan oleh ulama-ulama kita, syekh-syekh kita, habaib kita, dan para tokoh agama lainnya dalam ceramah-ceramahnya. Karena perlu disadari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lebih banyak dibanding musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengan rasa syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyayangi kita dan nikmat yang diberikan kepadanya terus mengalir dan bertambah seiring berjalannya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur akan nikmatku, maka aku akan memberikan nikmat kamu yang lebih. Dan apabila kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Semoga kita semua
bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya sehingga kita bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan juga kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Saat mendapatkan nikmat dan saat mendapatkan musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip. Yang pertama adalah syukur indan ni'am, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bersabar as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, diberi ujian, dan diberi segala sesuatu yang mungkin membuat keimanannya naik dan turun. Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan, termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin min amwalin wa anfusi wath thamarat wa bathhiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang mukmin, orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, lapar, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan lain sebagainya adalah ujian yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Selain itu, jiwa bersabar yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang bersabar itu? Diterangkan di dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila diberikan sesuatu kepada orang yang beriman tersebut, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua adalah dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan hanya menyerah atau hanya mendengarkan atau hanya menerima, tapi juga sifat sabar ini harus diiringi dengan ikhtiar, bersungguh-sungguh menghadapi ujian yang ada dan tidak lari dari ujian tersebut. Ujian di dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman. Ujian di dalam hidup akan menjadikan kita sosok muslim yang dewasa, keimanan yang kuat, tekad yang mengakar, dan lain sebagainya. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah kita akan didatangi oleh masalah-masalah kehidupan lainnya yang lebih besar. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang atau sekelompok melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan kebajikan yang dia usahakan, dan ia akan mendapatkan kejahatan dari apa yang dia kerjakan. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang bersabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat,
atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tidak ada yang berpaling, menyerah dan kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum kafir Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah, mereka tetap bersabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar, ketika perang terbuka pun mereka bersabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam yang awal terus meraih kemenangan demi kemenangan yang berbilang di masa yang akan datang, dan sampai pada akhirnya di masa saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, jikalau kita dibanding dengan rasa sabar dan syukur kita dengan Nabi Muhammad SAW, adakah mampu kita menjemput diri kita sebagai umatnya? Mampukah kita selalu bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarahnya? Ketika Nabi Muhammad diberikan kemenangan, Nabi Muhammad tidak dalam keadaan angkuh. Justru Nabi Muhammad bersujud tunduk rukuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kekuatan ini, kemenangan ini hanya diberikan oleh hambanya dan hanya diberikan oleh hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul telah meninggalkan kita sosok teladan yang menjadi panutan seluruh umat manusia telah tiada, namun beliau mewasiatkan dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Rasul Sallallahu Alaihi bersabda, "Taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk hati khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين ودخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك
الثلاثة المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحزن من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا